Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki Bagus Rangin merupakan tokoh karismatik. Kurang lebih selama 7 tahun Bagus Rangin memimpin perjuangan dalam menentang penjajah kolonial Belanda. Banyak versi mengenai nasab atau silsilah Ki Bagus Rangin itu sendiri. Ada versi yang mengatakan bahwa Bagus Rangin terlahir dengan nama Pangeran Bagus Kerarangin. Beliau lahir di Bantarjati, ayahnya bernama Pangeran Bagusgara. Namun, jika kita merujuk kepada naskah silsilah yang telah ditulis oleh Raden Khalil Abdullah dan juga Raden Ahmad Dahlan dan Raden Hafid, menceritakan bahwa Ki Bagus Rangin masih merupakan keturunan dari Kesultanan Kasepuhan, yaitu masih merupakan keturunan dari Pangeran Arya Penengah Abu Hayat Suryakusuma atau lebih dikenal dengan nama Pangeran Suryanegara. Pangeran Suryanegara menikah dengan Ratu Arya Jamaliyah atau putri dari Syekh Muhyiddin atau Buyut Muji. Hasil pernikahan keduanya kemudian melahirkan seorang putra yang bernama Pangeran Jayanegara atau Pangeran Wijayanegara. Pangeran Wijayanegara kemudian dikenal dengan nama Syekh Idrus. Pangeran Jayanegara kemudian memiliki putra bernama Pangeran Sukmadiningrat atau lebih dikenal dengan nama samarannya adalah Ki Bagus Arsitem atau Buyut Arsitem. Kemudian Buyut Arsitem ini memiliki putri bernama Nyai Bagus Kamdani. Lalu Nyai Bagus Kamdani memiliki putra bernama Ki Bagus Salya. Lalu Ki Bagus Salya memiliki putri bernama Nyai Bagus Kunaren. Lalu Nyai Bagus Kunaren memiliki putra bernama Ki Bagusgara. Dan barulah Ki Bagusgara ini memiliki putra yang bernama Ki Bagus Rangin. Menurut makalah yang disusun oleh Mama Raden Opan Safari Hasim, ini adalah silsilah Ki Bagus Rangin yang dikaitkan dengan keturunan Keraton Kasepuhan. Namun di sini ditulis bahwa Bagus Rangin adalah generasi ketujuh di bawah Pangeran Suryanegara. Sedangkan di era Pangeran Suryanegara, yaitu pada saat wafatnya Sultan Matangaji, itu pada tahun 1786 Masehi. Sedangkan pertempuran Kedongdong yang dipimpin oleh Bagus Rangin itu pada tahun 1818 Masehi atau 32 tahun setelah wafatnya Sultan Matangaji. Maka ada kerancuan dalam silsilah ini dari segi tahunnya. Rasanya tidak mungkin hanya dengan waktu 32 tahun saja bisa melahirkan keturunan sampai 7 generasi ke bawahnya. Versi berikutnya yaitu tentang silsilah Ki Bagus Rangin adalah Ki Bagus Rangin dilahirkan pada tahun 1761 Masehi dari keluarga seorang ulama. Ayah dari Bagus Rangin bernama Buyut Sentayem alias Buyut Tayem. Bagus Rangin memiliki 3 saudara laki-laki. Kakaknya bernama Buyut Bangin, sedangkan adiknya adalah Buyut Salimar dan Bagus Serit. Bagus Serit juga menjadi pejuang melawan pemerintah kolonial Belanda. Berdasarkan catatan sejarah, maka Bagus Rangin memimpin perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda itu di tahun 1811 sampai dengan 1818 Masehi. Artinya Ki Bagus Rangin satu masa dengan Pangeran Suryanegara dan juga satu masa dengan Sultan Matangaji. Pada saat pertempuran Kedongdong, yaitu di tahun 1818 Masehi, maka Bagus Rangin pada saat itu berusia 57 tahun. Maka silsilah ini masih masuk akal bahwa Ki Bagus Rangin bukan dari keturunan Keraton Kasepuhan, tetapi keturunan seorang ulama besar yang konon ada juga yang mengisahkan bahwa Bagus Rangin pernah mesantren bareng bersama Pangeran Suryanegara dan juga bersama dengan Pangeran Raja Kanoman. Mungkin di pesantren yang diasuh oleh Kiai Sentayem atau pesantrennya ayah Ki Bagus Rangin. Wallahu alam bisawab. Bagus Rangin bukanlah seorang raja
bukan juga seorang sultan. Ia hanya seorang rakyat biasa, namun memiliki semangat dan jiwa kesatria yang sangat luar biasa untuk melawan penindasan dan kesewenang-wenangan dari penguasa, baik itu pemerintah kolonial Hindia Belanda maupun penguasa lokal di wilayah Keresidenan Cirebon. Ki Bagus Rangin adalah seorang santri, maka sebagai seorang santri sejak kecil beliau telah ditempa dengan berbagai macam ilmu agama Islam dan menjadi orang yang sangat alim dan memegang teguh risalah ajaran agama Islam. Selain belajar ilmu agama Islam, Ki Bagus Rangin juga memperdalam berbagai macam ilmu olah kanuragan dan kesaktian. Beliau memiliki bakat dan kemampuan yang sangat luar biasa dalam memainkan berbagai macam bentuk senjata. Salah satu senjata yang menjadi andalannya adalah cemeti atau pecut. Di tangan Ki Bagus Rangin, senjata cemeti ini mampu meliuk-liuk seperti ular yang siap mengarah kepada mangsanya. Dengan keahlian memainkan cemetinya ini, maka mampu membuat senjata lawan terlepas dan berhasil dirampasnya. Bakat dan jiwa kepemimpinan Ki Bagus Rangin sudah terlihat dari kecil. Maka dengan jiwa kepemimpinan yang sangat karismatik, pengaruh perjuangan Ki Bagus Rangin sangatlah luas dalam menentang penjajah pemerintah kolonial Belanda, mulai dari wilayah Cirebon, Majalengka, Indramayu, Kuningan, Subang, Sumedang hingga sampai dengan daerah Karawang. Bagus Rangin adalah sosok seorang pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya dan mendapat dukungan lebih dari 40.000 orang rakyat yang membantu perjuangan beliau dan mengikuti pergerakan melawan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Daerah-daerah lain yang juga membantu perjuangan Bagus Rangin adalah orang-orang yang berasal dari daerah Jati Tujuh, Raja Galuh, Bengawan Wetan, Sumber, Bantarjati, Cikao, Kandang Haur, Kuningan, Linggarjati, Luragung, Maja, Sumedang, Karawang, dan juga Subang. Bahkan akibat perlawanan yang dipimpin oleh Ki Bagus Rangin ini, maka pemerintah kolonial Belanda menderita kerugian yang sangat besar. Bahkan Belanda sampai meminta bantuan pasukan Belanda yang berada di Banda Aceh dan Portugis untuk melawan pergerakan Ki Bagus Rangin dan meminta bantuan kepada pribumi, yakni para bupati dan kesultanan untuk melawan pasukan Ki Bagus Rangin. Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yakni A.J. Wyss, kemudian menugaskan kepada Nicholas Engelhard untuk meminta bantuan agar para bupati segera mengirimkan pasukannya untuk melawan Bagus Rangin. Namun ternyata tidak semua kesultanan di Cirebon menaati perintah dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda tersebut. Seperti halnya Kesultanan Kanoman, yakni Pangeran Raja Kanoman atau Pangeran Suryawijaya yang merupakan putra mahkota Kesultanan Kanoman atau putra pertama dari Sultan Anom keempat. Pada waktu itu telah lebih dulu melakukan perlawanan terbuka terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda, sehingga pada saat pemerintah Hindia Belanda memberikan perintah untuk mengirimkan pasukannya guna melawan pasukan Bagus Rangin, maka Kesultanan Kanoman tidak mau dan menolak mengirimkan pasukannya. Namun akibat dari membangkang pada pemerintah kolonial Hindia Belanda, maka Sultan Kanoman, yakni Pangeran Suryawijaya atau Pangeran Raja Kanoman, dibuang oleh Belanda ke Ambon dan dipecat dari jabatannya sebagai Sultan pada tanggal 2 Maret tahun 1810 Masehi oleh Gubernur Jenderal Den Diels. Hal itu membuat banyak rakyat Cirebon semakin marah dan tidak terima dengan hal tersebut, sehingga semakin memicu banyak terjadinya pemberontakan di daerah Cirebon dan sekitarnya yang membuat semakin banyaknya para pengikut Bagus Rangin, sampai akhirnya pada tanggal 16 Februari sampai dengan tanggal 29 Februari tahun 1812 Masehi terjadinya pertempuran besar, yakni pertempuran di daerah Bantarjati, Majalengka yang dikenal dengan nama Pertempuran Bantarjati. Pada masa sekitar tahun 1805 Masehi, kondisi kehidupan sosial rakyat di daerah Cirebon dan sekitarnya pada saat itu kian semakin memprihatinkan. Banyak rakyat yang sangat menderita, banyak rakyat yang sakit dan banyak yang wafat karena kelaparan akibat dari kosongnya bulir-bulir padi dan kelangkaan bahan pangan dikarenakan perjuangan masyarakat Cirebon pada saat itu melawan pemerintah kolonial Hindia Belanda masih terus mengalir begitu derasnya. Kemudian dalam upaya meredam gejolak pemberontakan kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda yang kian semakin banyak, maka pada tanggal 1 September tahun 1806 Masehi, Belanda kemudian membuat perjanjian dengan Sultan Kasepuhan ke-7, yakni Sultan Sepuh Joharuddin,
dan juga Sultan Kanoman kelima yakni Pangeran Raja Abu Sholeh Muhammad Imanuddin untuk mengembalikan Pangeran Raja Kanoman ke Cirebon guna meredakan perjuangan yang terjadi. Dalam bukunya yang berjudul Geschiedenis van Nederlands Indie, Frederick William Stapel mengatakan bahwa sampai dengan tahun 1806 Masehi, jumlah kaum pemberontak yang melawan pemerintah kolonial Hindia Belanda telah mencapai sekitar 4.000 orang. Pasukan yang langsung dipimpin oleh Bagus Rangin berjumlah antara 280 sampai dengan 300 orang yang telah terlatih dalam pertempuran. Kemudian Pangeran Raja Kanoman akhirnya dikembalikan lagi ke Cirebon. Namun karena di Cirebon pada saat itu sudah ada Sultan Kanoman yang kelima atau adiknya yang bernama Pangeran Raja Abu Sholeh Muhammad Imanuddin, maka Pangeran Raja Kanoman kemudian membuat kesultanan baru yang bernama Kaceribonan dan bergelar Sultan Charbon Amirul Mukminin. Inilah yang menjadi cikal bakal awal berdirinya Keraton Kesultanan Kaceribonan. Kembali lagi kepada kisah tentang perjuangan Ki Bagus Rangin. Belanda sangat merasa kerepotan dalam menghadapi perjuangan pasukan Ki Bagus Rangin. Seringkali Belanda terpaksa harus menelan pil pahit karena kalah dalam pertempuran melawan pasukan Ki Bagus Rangin. Salah satu rahasia yang dimiliki oleh Bagus Rangin dan pasukannya sehingga mampu mengalahkan pasukan pemerintah kolonial Hindia Belanda adalah karena mereka memiliki strategi pertempuran yang sangat dahsyat luar biasa. Dalam menghadapi pasukan musuh, Ki Bagus Rangin dan pasukan Laskar Santri menggunakan dua jenis strategi pertempuran. Yang pertama adalah pertempuran secara gerilya dan yang kedua adalah strategi pertempuran secara terbuka. Strategi pertempuran secara gerilya yang dilakukan oleh pasukan Ki Bagus Rangin adalah dengan cara gelar gasiran. Nama gelar gasiran ini dalam cerita pertempuran Jaya pernah digunakan oleh Kurawa, yakni oleh Senopati Aswatama, yaitu putra dari Mahaguru Dorna. Strategi gasiran ini adalah dengan cara menyusup ke pusat pertahanan lawan, dengan cara menunggu kelengahan lawan. Kemudian di saat lawan sedang lengah, maka langsung diserbu dengan cara mendadak. Setelah itu, para penyerbu ini kemudian segera menghilang. Para pejuang Cirebon sering menggunakan gelar gasiran ini untuk melemahkan sistem pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sasaran yang dituju biasanya adalah gudang menyimpan harta benda dan makanan. Harta benda dan makanan ini kemudian dicuri dari pemerintah kolonial Belanda dengan sistem culture stelsel-nya diambil kembali oleh para pejuang untuk dibagikan kepada rakyat yang sengsara akibat ulah kompeni Belanda tersebut. Para pelaku gelar gasiran atau para pasukan yang melakukan pertempuran gasiran ini adalah orang-orang pilihan yang memiliki ilmu kesaktian tingkat tinggi atau pasukan khusus yang mampu menyelinap masuk ke sarang lawan dan juga mampu meloloskan diri dengan cepat. Dari gelar gasiran ini oleh para pengkhianat bangsa dan orang-orang yang pro pada pemerintah kolonial Belanda sering juga disebut dengan nama maling durjana. Bahkan Ki Bagus Rangin sendiri juga termasuk mendapatkan julukan tersebut. Kemudian strategi pertempuran yang kedua yaitu strategi pertempuran terbuka. Dalam pertempuran terbuka ada strategi pertempuran yang pernah diterapkan. Di antaranya adalah yang pertama, strategi pertempuran buaya mangap. Gelar pertempuran pertama adalah gelar pertempuran buaya mangap. Gelar ini pernah digunakan di Bantarjati, Majalengka ketika melawan pasukan kompeni Hindia Belanda dan pasukan Indramayu. Ki Bagus Rangin kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membuat lengkungan janur, memasang umbul-umbul yang berwarna merah pada kanting pohon beringin. Setiap lengkung janur dijaga oleh 3 orang prajurit. Ada 20 lengkung janur yang dipasang sebelum menuju kepada sebuah tenda. Setiap jengkal jarak antara satu tenda dengan yang lainnya dijaga oleh 50 orang prajurit yang tidak terlihat atau prajurit yang sedang bersembunyi. Di tenda agung atau tenda besar ini pusat kekuatan Ki Bagus Rangin yang bersembunyi, sementara di dalam tenda para penari dan penabuh gamelan semuanya adalah prajurit Ki Bagus Rangin yang sibuk memainkan pertunjukan gamelan musiknya. Strategi tersebut oleh Ki Bagus Serit disebut gelar buaya mangap. Sebagaimana disebutkan dalam naskah Babad Wiralodra atau Babad Dermayu, Ki Bagus Serit berbicara, "Anakku semua, sebab itu jangan terburu-buru melawan. Yang di belakang tunggulah nanti. Jam 10 waktu gelap tidak terlihat." Kemudian diserbu prajurit setelah sampai jam 10. Barisan orang-orang Kulian dan Bantarjati mendadak
pertempuran Pupuh dikepung oleh buaya mangap. Gelar pertempuran buaya mangap tersebut sangat efektif dalam menaklukkan pasukan musuh. Banyak prajurit pemerintah kolonial Hindia Belanda dan juga dari pasukan Indramayu yang gugur. Bahkan salah satu patihnya, yaitu Patih Astrasuta, juga menjadi korban keganasan strategi tersebut yang gugur dalam pertempuran oleh pasukan Ki Bagus Rangin. Strategi pertempuran yang kedua, strategi tutup lembu. Tutup lembu adalah wadah atau ikan hasil tangkapan memancing. Gelar pertempuran tutup lembu adalah gelar pertempuran untuk menjebak pasukan musuh. Pintu masuk atau penutup adalah Sungai Ciwaringin. Lingkaran jebakan ada di sekitar tegalan yang sekarang disebut Plabon atau kebon tiang. Ki Bagus Serit, Ki Sarman, Buyut Bala, Ngantong dan anak buahnya berada di barisan timur menghadapi pasukan Belanda yang dipimpin oleh Kapten Mulder. Kemudian Ki Bagus Rangin, Ku Berong, Ki Buyut Beberlayar beserta anak buahnya berada di lingkar utara menghadapi divisi pasukan Belanda yang dipimpin oleh Kapten Lee Cover. Ki Bagus Arsitem, Ki Raksa Penanga, Ki Buyut Salimuddin beserta anak buahnya berada di lingkar selatan menghadapi pertempuran melawan pasukan yang dipimpin oleh Kapten Van Bent. Ki Buyut Kinten, Ki Ganisem, Ki Buyut Singunala dan pasukannya berada di pintu masuk atau tutup lembu yang berada di sekitar Sungai Ciwaringin. Pasukan yang dihadapinya ini dipimpin oleh Letnan Van Stenis. Menurut Ki Haji Jamzani Amin, bahwa gelar pertempuran tutup lembu ini sangat efektif menghadapi lawan. Musuh masuk dalam lingkaran jebakan tutup lembu ini tidak ada yang berhasil keluar dengan selamat. Lokasi pertempuran tersebut sekarang berada di sekitar Pelabon Tiang atau kebon tiang. Tiang artinya tempat masuknya tentara musuh. Di sekitar Pelabon ini sekarang telah berdiri suatu monumen yang ditumbuhi dua buah pohon jati atau dalam bahasa Jawa atau bahasa Cirebon disebut Jatiro atau Jatiloro. Strategi pertempuran yang ketiga, gelar suluhan. Gelar pertempuran suluhan adalah gelar pertempuran yang dilakukan pada waktu malam hari. Gelar ini pernah dicatat oleh Dalang Ki Konjen dan Dalang Ki Siti Siwan pada tahun 1896 sampai dengan tahun 1946 Masehi. Dalam naskah Brahmakawi Pertempuran Jaya, pada episode Pertempuran Jaya Suluhan itu dikisahkan bahwa Raden Gatot Kaca merupakan inisiator dari pertempuran tersebut. Dalam gelar pertempuran suluhan ini mengisahkan bahwa Raden Gatot Kaca dijadikan wadal atau umpan dan diperintahkan untuk memancing Senopati Kurawa yang bernama Adipati Karna untuk menggunakan senjata pamungkasnya, yaitu senjata pusaka yang sangat sakti mandraguna, yakni pusaka Indrastra, pemberian Dewa Indra yang bernama Vasavi Sakti. Kalau menurut pewayangan Jawa disebut senjata panah Konta Wijaya Danu, agar segera digunakan oleh Adipati Karna untuk mengakhiri perlawanan Gatot Kaca. Akhirnya Adipati Karna terpancing dan mengeluarkan senjata pusakanya, yaitu senjata pusaka pemberian Dewa Indra tersebut. Akhirnya membuat Gatot Kaca gugur, dan kemenangan atas gugurnya Gatot Kaca ini disambut gembira oleh para pasukan Kurawa. Namun Adipati Karna merasa sangat sedih dengan kemenangannya tersebut, karena pada keesokan harinya ia harus berhadapan dengan lawan yang lebih sakti, yaitu Arjuna, yaitu sang musuh bebuyutan yang lebih penting yang harus dihadapinya daripada Gatot Kaca, karena sudah tidak memiliki senjata saktinya lagi yang dapat melawan senjata sakti dari Arjuna. Sementara Arjuna masih memiliki senjata sakti yang bernama Pasopati. Akhirnya Senopati Karna kalah dalam pertempuran tersebut dan gugur di tangan Arjuna. Petikan adegan pertempuran di atas inilah yang menjadikan inspirasi Ki Bagus Rangin dan Ki Bagus Serit dalam menggunakan strategi gelar pertempuran Jaya Suluhan yang digunakan oleh para pejuang untuk melawan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pada saat itu, yaitu awal Januari di tahun 1818 Masehi, Residen Servatius menugaskan Letnan Varden berjaga di jembatan Ciwaringin untuk menahan gerakan pasukan yang dipimpin oleh Ki Bagus Serit. Pada waktu itu malam begitu gelap gulita. Kemudian para pejuang disuruh untuk menyalakan obor pertama di situs Padamaran. Satu pejuang itu memegang lebih dari 2 obor yang menyala. Melihat ada sekelompok pasukan pejuang yang menyalakan obor-obornya, maka pasukan Hindia Belanda segera memburu mereka. Kemudian para pasukan pejuang tersebut berlari ke arah Tegalan. Pada saat itu Ki Bagus Rangin,
langsung bermunajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar berkenan membantu pasukannya dengan mendatangkan pasukan kunang-kunang. Setelah beberapa saat berdoa, berkat karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Ki Bagus Rangin, maka keajaiban pun terjadi. Dari arah Tegalan tiba-tiba saja muncul ribuan pasukan kunang-kunang. Yang lebih anehnya lagi, kunang-kunang itu terlihat oleh pasukan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang dipimpin oleh Letnan Verden seperti titik-titik obor yang menyala. Melihat ada titik obor yang menyala begitu banyaknya, maka mereka semua pasukan pemerintah kolonial Hindia Belanda ini merasa sangat panik. Maka mereka menduga itu adalah segerombolan pasukan Ki Bagus Rangin yang akan menyerbu mereka. Maka dengan bersegera, Letnan Verden kemudian memerintahkan pasukannya untuk menyerbu dengan meriam sebanyak 4 kali. Setelah dentuman meriam tersebut, kemudian disusul dengan desing peluru dari bedil pasukan Hindia Belanda yang terus bersahutan. Dalam keadaan panik, pasukan Hindia Belanda terus melontarkan pelornya terus-menerus sampai dengan pelornya tersebut atau amunisinya ini habis. Ketika pelor dan amunisi mereka habis, tiba-tiba dari arah selatan datang pasukan pejuang yang menyerbu mereka dari arah belakang. Melihat ada pasukan pejuang yang menyerbu mereka dari arah belakang, maka pasukan kompeni Hindia Belanda yang sudah kehabisan amunisi ini kemudian berlari berhamburan melarikan diri. Pasukan Hindia Belanda kemudian terpecah menjadi 3 bagian. Sebagian menuju ke arah utara, sebagian lagi menuju ke arah timur, dan sebagian lagi menuju ke arah barat. Kebetulan tempat itu banyak sekali ditumbuhi oleh pohon tebu yang kian mengering. Kemudian para pejuang yang berada di arah tempat pelarian kompeni Hindia Belanda tersebut kemudian menyulut obor-obor mereka dan membakar kebun tebu tersebut. Dalam pertempuran ini tidak ada satupun pasukan dari kompeni Hindia Belanda yang selamat dan luput dari jebakan pasukan pejuang Cirebon. Kejadian pertempuran pada Maran ini kemudian diabadikan dan dikenang oleh keluarga besar Mertasinga, Ciwaringin, dan penduduk sekitar desa Kedongdong. Tempat penyalaan obor pertama ini disebut Sekaran dan dijadikan menjadi situs pedamaran. Para pejuang Cirebon seperti Ki Bagus Rangin dan juga pasukannya sangat menguasai medan pertempuran dan strategi pertempuran yang telah dipelajarinya dari literatur agama Islam, yaitu pertempuran Parit atau pertempuran Khandaq, prakarsa dari Salman Al-Farisi, seorang sahabat Nabi Allah Muhammad SAW. Selain itu juga para pemimpin pejuang di Cirebon pada saat itu juga mempelajari strategi pertempuran yang digunakan dalam pertempuran Jaya atau pertempuran Baratayuda. Pada saat itu dalang wayang yang bernama Ki Konjen dan juga dalang Ki Kedok beserta tokoh-tokoh dalang yang lainnya adalah para seniman yang aktif mensosialisasikan propaganda anti terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda melalui pementasan pewayangannya. Namun, pasca kejadian pertempuran Suluhan tersebut, maka pemerintah kolonial Hindia Belanda kemudian melarang para dalang tersebut untuk melakonkan pementasan wayang dengan episode Baratayuda atau lakon pertempuran Jaya ini.